Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tentang ujian global Laboratorium Optimasi Industri tentang materi linear programming, di mana saya sendiri Vicky Marcel Perdana, NPM 180 320 10124, dan rekan saya Iman Jeremias Dewinata, NPM 180 320 10135. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang rumusan masalah studi kasus yang diambil, yaitu bagaimana cara menyelesaikan persoalan linear programming pada industri rumahan kopi Bubuk Asli Lampung dengan menggunakan teknik Brand and Stone. Kemudian ada tujuan praktikum, yaitu ada 3. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat mengenal linear and integer programming sebagai alat pengambil keputusan. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan keuntungan paling optimal pada produksi kopi Bubuk Asli Lampung dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada praktikan tentang aplikasi otomasi, yaitu software WinCSD dan ComPM. Yang selanjutnya itu manfaat praktikum. Yang pertama, dapat mengenal linear dan integer programming. Yang kedua, dapat memahami cara memformulasikan sebuah permasalahan yang dimana nilainya merupakan pecahan atau linear. Dan yang ketiga, dapat memahami cara memformulasikan sebuah permasalahan di mana nilainya memiliki nilai bilangan bulat atau integer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi linear programming itu sendiri, yaitu metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif terhadap suatu susunan kendala. Model matematis perumusan masalah umum pengalokasian sumber daya untuk berbagai kegiatan disebut sebagai model linear programming atau LP. Selanjutnya, dalam model linear programming ada 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi tujuan atau objective function, dan yang kedua ada fungsi batasan atau constraint function. Di mana fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal dan biaya minimal. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi batasan atau constraint function merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Selanjutnya, linear programming sendiri memiliki 4 ciri khusus yang melekat, yaitu pertama, penyelesaian masalahnya mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Yang kedua yaitu kendala yang ada pada linear programming membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada berbagai alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir, hubungan matematis bersifat linear. Selanjutnya ada 3 langkah utama dalam merumuskan model pemrograman linear, yaitu yang pertama, menentukan terlebih dahulu variabel yang ingin diketahui atau variabel keputusan dan menggambarkan dalam simbol aljabar. Yang kedua, menentukan semua keterbatasan atau kendala dan gambarkan dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksamaan dari variabel keputusan tadi. Dan yang terakhir yaitu menentukan tujuan atau kriteria dan gambarkan sebagai fungsi linear variabel keputusan yang akan berbentuk maksimasi atau minimasi. Dalam model linear programming sendiri ada 2 macam fungsi, yaitu fungsi tujuan atau objective function, dan yang kedua fungsi batasan atau constraint function, di mana fungsi tujuan merupakan bentuk penyajian secara sistematis mengenai batasan
yang tersedia dialokasikan secara optimal. Sedangkan fungsi batasan menggambarkan tujuan saran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan peraturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal. Untuk metodologi penelitiannya yaitu dilakukan pada tanggal 12 Desember 2020 di UPN Veteran Jawa Timur menggunakan pedoman jurnal yang telah ditentukan yaitu tentang linear programming dalam pengambilan datanya dan menggunakan software WinPSP dan ConvM dalam pengolahan datanya. Untuk identifikasi variabelnya ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam ini yaitu kapasitas produksi. Dan untuk variabel terikatnya yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Di sini yaitu keuntungan atau laba yang dicapai oleh perusahaan secara maksimum. Berikut studi kasus dari jurnal yang ada, yaitu di mana permasalahan yang dihadapi oleh industri rumahan kopi bubuk asli Lampung untuk upaya pengoptimalan laba produksi kopi bubuk yang dikemas dengan bungkus yang bagus dan menarik, dan kopi bubuk yang dikemas dengan bungkus yang biasa dapat diselesaikan dengan program linear atau linear programming, di mana linear programming digunakan untuk menghitung jenis produk kopi manakah yang memberikan keuntungan yang paling maksimal. Di sini dimisalkan untuk kopi bubuk yang dikemas dengan bungkus yang bagus yaitu X1 dan kopi bubuk yang dikemas dengan bungkus yang biasa yaitu X2. Dan selanjutnya untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Ivan Jeremias. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut adalah model linear programming-nya. Jadi fungsi tujuannya yaitu maksimasi. Ada dua variabel X1 dan X2. Sedangkan constraint atau batasannya ada 6, yaitu biji kopi, plastik, tenaga kerja, jam kerja mesin, jam kerja tenaga kerja, dan biaya operasional. Kemudian berikut adalah gambar input pada WinGSP di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah gambar output pada WinGSP. Dapat diketahui bahwa X1 solusinya 46 dan X2 solusinya 162. Kemudian diperoleh keuntungan maksimum sebesar 2.530.000. Kemudian ini adalah output blend and bonds iterasi 1. Diperoleh solusi sebesar 45,8333 dan solusi X2 sebesar 162,5 dengan keuntungan maksimum sebesar 2.533.333. Pada iterasi 2 diperoleh solusi yaitu X1 sebesar 46 dan X2 sebesar 162 dengan keuntungan yang didapat yaitu 2.530.000. Kemudian ini iterasi 3 diperoleh solusi X1 45 dan solusi X2 163,333 sehingga keuntungan yang didapat 2.530.833 dan pada iterasi 3 didapat solusi X1 sebesar 44,333 dan X2 164 dengan keuntungan 2.528.500
1833. Kemudian ini iterasi 5 sekaligus iterasi terakhir, didapat solusi X1 45 dan X2 163 dengan keuntungan yang didapat 2.527.000. Ini adalah untuk POM-QM-nya. Di sini sebelah kiri yaitu input datanya, di sebelah kanan yaitu output datanya. Pada output dapat dilihat bahwa nilai X1 sebesar 45,83. Kemudian solusi X2 yaitu nilainya sebesar 162,5 dengan hasil RAS 2.533.333. Kemudian ini grafiknya pada POM-QM. Ini untuk perhitungan manualnya. Langkah yang pertama yaitu mengubah model program linear tadi dari yang awalnya pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel buatan ke sisi kiri sebelah kendala. Kemudian di bawah itu adalah tabel simplex awalnya. Kemudian dilakukan proses pivoting. Pada iterasi pertama, hasilnya masih terdapat beberapa indikator yang negatif, maka diperlukan pivoting lagi. Selanjutnya, pada iterasi kedua masih terdapat indikator yang negatif, maka dari itu dilanjutkan pivoting ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga juga masih terdapat indikator yang negatif, maka dilanjutkan pivoting ke iterasi keempat. Di iterasi keempat hanya satu yang indikator negatif, yaitu variabel surplus 8. Kemudian dilanjutkan ke pivoting terakhir, yaitu ke iterasi kelima. Pada iterasi kelima sudah tidak ada indikator yang bernilai negatif dan diperoleh RAS atau keuntungan maksimum yang didapat yaitu 2.533.335,5. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Nama saya Ivan Jeremias, NPM 18135. Di sini akan menjelaskan penggunaan POM-QM untuk menyelesaikan persoalan linear programming. Yang pertama yaitu kita beri judul. Untuk jumlah constraint-nya berdasarkan jurnal yaitu 6. Fungsi tujuannya atau fungsi objektif yaitu maksimasi. Kemudian kita klik OK. Di sini bisa diganti nama constraint-nya.
Untuk fungsi tujuannya sudah diisi, yaitu X1-nya 14.500, X2-nya 11.500. Kemudian untuk biji kopinya diisi 720. Kemudian X2-nya 720 juga. Untuk plastik, X1-nya 1.500, X2-nya 500. Untuk tenaga kerja 2.000, X1-nya, X2-nya diisi 1.000. Diisi 1.000. Kemudian jam kerja mesin 360. Jam kerja tenaga kerja 300 dan X2-nya juga 300. Kemudian biaya operasional 21.500, X2-nya 19.500. Nah, kemudian kita isi RHS-nya. Yang pertama 150.000. Kedua juga 150.000. Ketiga 500.000. Keempat 90.000. Kelima 194. 400. Terakhir yaitu 5.500.000. Kemudian klik solve. Akan muncul output seperti ini. Kemudian kita klik grab untuk melihat grafiknya. Jadi untuk berdasarkan grafik, X1-nya solusinya 45,833, X2-nya solusinya 162,5. Sehingga nanti didapatkan keuntungan 2.533.333. Kalau berdasarkan output ini, solusi untuk X1 45,83, X2 162,5, RHS-nya 2.533.333. Di sini saya akan mempraktekkan linear programming pada software WinKSP. Pertama, problem title-nya diisi dahulu. Kemudian jumlah variabelnya kita pilih 2. Kemudian kita edit nama constraint atau nama fungsi batasannya. Untuk yang pertama kita ganti menjadi biji kopi. Selanjutnya kedua kita ganti menjadi plastik. Untuk constraint ketiga kita ganti tenaga kerja. Untuk constraint keempat kita ganti menjadi jam kerja mesin. Untuk constraint kelima namanya diganti menjadi jam kerja tenaga kerja. Untuk constraint keenam diganti menjadi biaya operasional.
kemudian klik OK. Selanjutnya kita inputkan datanya. Yang pertama, untuk fungsi tujuannya, X1-nya, kita isikan 14.500. Untuk X2-nya diisikan 11.500. Kemudian ke fungsi batasan yang pertama yaitu biji kopi, X1-nya 720 dan X2-nya 720. Kemudian RAS-nya 150.000. Yang selanjutnya yaitu ke batasan plastik untuk X1 dan X2-nya 1.500, X1-nya dan X2-nya 500. RAS-nya 150.000. Untuk tenaga kerja, X1-nya 2.000, X2-nya 1.000, dan RAS-nya 500.000. Kemudian untuk batasan jam kerja mesin, untuk X1-nya 360 dan X2-nya juga 360. Kemudian RAS-nya diisikan 90.000. Untuk jam kerja tenaga kerja, untuk X1-nya 300. Untuk X2-nya juga 300 dan RAS-nya 194.400. Kemudian biaya operasional diisikan X1-nya 21.500 dan X2-nya 19.500. Untuk RAS-nya diisi 5.500.000. Kemudian kita klik Solve and Analyze, solve the problem. Nah, akan muncul seperti berikut hasil outputnya. Jadi untuk X1 diproduksi sebanyak 46, X2 sebanyak 162. Sehingga keuntungan maksimumnya 2.530.000. Kemudian klik Solve and Analyze lagi, pilih Solve and Display Step. Nah, akan muncul solusi Brand and Bond iterasi pertama, yaitu solusinya yaitu solusi untuk X1 sebesar 45,8333. Kemudian untuk X2 162,5. Kemudian untuk iterasi 2 diperoleh nilai X1 solusinya 46 dan X2 yaitu 162. Sehingga diperoleh keuntungan maksimum 2.530.000. Selanjutnya yaitu pada iterasi 3 diperoleh solusi X1 yaitu 45 dan solusi X2 yaitu 163,3333. Sehingga keuntungan maksimum yang diperoleh 2.530.833. Kemudian untuk iterasi keempat diperoleh solusi X1 sebesar 44,3333 dan
X2 solusinya 164. Sehingga selanjutnya pada iterasi 5 diperoleh solusi X1 sebesar 45 dan solusi X2 sebesar 163. Dan keuntungan maksimumnya 2.527.000. Kemudian blend and bounce-nya berakhir pada iterasi 5. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.